Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Mr. Q atau Mr. Kodari mengatakan bahwa kalau Anda anak abah atau siapapun itu mau menangkap saya, melaporkan saya ke polisi, tangkap dulu Amin Rais. Waduh, ini makin hot gimana gitu teman-teman ya. Selain itu, Amin Rais juga menantang anak-anak abah dengan tantangan terbuka, dan nantinya teman-teman lihat di videonya seperti apa tantangan yang diberikan oleh Mr. Q kepada anak abah nih. Karena sepertinya ini agak sedikit serius teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nggak, ada orang kan yang nggak paham bahwa kok dari kamu melanggar konstitusi. Karena presiden kan cuma 2 kali. Enggak melanggar, saya bilang. Karena saya kan ngomong di amandemen dulu. Nah ada juga kok dari kamu melawan undang-undang dasar. Karena kamu mau ngubah undang-undang. Loh, berarti Anda nggak paham tata negara. Iya. Bahkan Anda nggak baca undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar 45 itu, dia sudah punya pasal sendiri yang mengatakan konstitusi bisa diubah. Bisa diubah. Lebih jauh lagi, de facto, konstitusi kita ini udah pernah diamandemen 4 kali. Amin Rais salah Ada juga satunya, yang nyerang, kok dari kamu melanggar hukum, polisi tangkap dia. Gitu. Saya bilang kalau menangkap saya, tangkap dulu Amin Rais sama Usman Sabtaodang. Amin Karena saya baru Rais. wacana mengubah konstitusi. Kalau 2 orang itu Sudah udah belum. melakukan. Nih, mereka kan yang melakukan amandemen pada tahun Iya. 99 sampai 99. dengan 2002. Nah itu tanda tangannya kalau dicek amandemen kita itu Amin Rais karena dia ketua MPR pada waktu itu. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi. Ya, ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda gitu. Jadi mereka berbeda dengan Pak Jokowi bukan cuma sekarang aja, dari 2019, dari 2014. Memang mereka katakanlah dalam tanda kutip ya, musuhnya kelompok nasionalis ya, karena Pak Jokowi kan dianggap representasi dari kelompok nasionalis. Jadi ya serangan-serangan politik itu menurut saya sesuatu yang bersifat ya itu udah bawaan lah. Selain 01, 03 juga kan? Itu. Nah, yang kedua, memang ada lawan-lawan politik Pak Jokowi yang nggak happy dengan Pak Jokowi, yang notabene pada 2024 ini ya, terutama dari kalangan PDI Perjuangan ya, yang merasa bahwa Pak Jokowi sudah berbeda dengan mereka. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang merasa bahwa Pak Jokowi dianggap pelanggar demokrasi lah, atau merusak demokrasi dan seterusnya. Jadi ya gini loh. Nggak ada dinamika politik pun yang namanya media sosial itu pasti akan ada pro kontra, tetap ada hoaks, pasti ya. Apalagi kalau ada dinamika politik yang begitu besar seperti Pilpres 2024. Belum lama kok. Jadi sekarang ini kalau misalnya masih terjadi dinamika seperti itu, ya sangat wajar. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pertarungan jilid 2. Pertarungan jilid pertama adalah Pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya gitu. Oke. Nah, kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan gitu loh. Nah, ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Iya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo, entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi sayangnya ya, Pak Prabowo cuek dengan mereka. Pak Jokowi juga cuek dengan mereka. Jadi kasihan juga udah capek-capek menyebarkan isu dicuekin ya kan. Ya kalaupun beginilah. Kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka tepuk tangan kan, hore. Betul. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gitu juga kali Bang ya.
Kan Pak Anies pas lagi Hmm. pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Nah ini Fufu Fafa nih Iya. yang diduga Mas Gibran. Gitu. Oh iya, 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 iya. Yang sampai Oh wah, iya, oke, kejam oke. lah gitu ya. Nangkap saya nangkap. Iya. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya, 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 iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, iya, oke, oke. Itu pasti menarik. ada yang nangkap Iya, juga sekarang gitu, Pak. pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Iya juga ya. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Iya, Diberikan iya. dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Ya. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya, enggak itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Sorry. Terus kan Pak Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh. Ada kan setelah kejadian itu. Apa etika apa iya. dia bilang? Oh ya. Etika endasmu. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya atau misalnya netizen yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun. Ya, Hersu Beno Arif. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali itu bahwa kami ini sama, niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi, saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo, gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Gitu Mas Asis. Ya. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Iya, iya. Soal perlu media itu melihat dari narasumber. Cuman melihat politik, kata Mr. Q kan nggak seperti itu. Enggak, saya selalu mengatakan, saya itu ngomong ya selalu apa adanya, berani dan akurat loh ya. Kenapa? Karena saya dasarnya data. Coba tuh kalau bicara Pilpres 2024 itu, yang ngomongnya nggak berdasarkan data atau datanya ngawur gitu, salah semua. Saya tantangin kan nggak ada yang berani jawab tuh. Saya tantangin, ayo taruhan Alphard. Mana dia berani jawab tantangan saya? Udah dapat Alphardnya Bang? Enggak, dia nggak berani jawab tantangan saya. Tolong bantu tagihkan sama dia. Dia kan bilang, wah survei 1.200 nasional itu nggak cukup. Harus 1.200 nasional. Saya bilang Anda kemana aja? Kita tuh bertahun-tahun survei nasional 1.200 itu bisa memprediksi nasional. Anda kalau 1.200 per provinsi, berapa lama ngerjakannya? Data yang lama dengan data yang baru bisa digabung apa enggak? Saya tantangin kok, nggak bisa. Mas Andi Wijayanto ngomong mengenai triangulasi, bagaimana data survei digabungkan dengan analisis FGD dengan media sosial. Keluar angka loh, Mas Andi. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar 43. 37. Baru Anies nomor 3. Buktinya kan salah. Iya, itu karena Mas Andi, saya temen aja, saya nggak tantangin. Kalau AF saya tantangin. Walaupun Kalau App memang sih agak rada-rada teman-teman. nggak dapat mobilnya juga. Iya karena app-nya nggak berani kok. Saya udah turunin jadi buku juga nggak berani juga. Saya udah ngomong waktu itu kalau nggak berani jawaban saya tentang kemungkinan cuma 2. Satu bokeh, 2 nggak yakin dengan data sendiri. Menurut saya Mas Aep nggak bokeh lah. Dia nomor 2 nggak yakin dengan data sendiri. Pasca 20 Oktober, Bang. Nanti kalau Mas Gibran dilantik sebagai Wapres. Iya. Analisis Mr. Q ini peran nanti dari Mas Gibran sendiri sebagai Wapres itu jadi ban serep atau banyak support Pak Prabowo. Karena kan posisinya nanti gimana? Karena
Wapres itu kan selalu identik dengan ban serep lah, nggak punya peran, apalagi nggak punya kekuasaan politik di partai politik. Oke, jadi pertama begini, saya masih lanjut yang tadi dulu. Ya. Jadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kompak, ya, dan bukan sebaliknya, terbukti dari bagaimana Pak Jokowi itu membantu proses transisi ini. Ya. Baik dari segi personalia misalnya. Reshuffle yang terjadi ini kan akomodasi terhadap Partai Gerindra kan terhadap Pak Jokowi Karena kan. komunikasi duanya. Lembaga-lembaga yang dibuat itu kan akomodasi terhadap Transisi. Pak Prabowo. Apa tuh? Badan Gizi Nasional itu akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Badan Komunikasi Kepresidenan itu juga akomodasi kepada Pak Prabowo juga. Dewan Pertimbangan. Kemudian undang-undang, ya, bagaimana undang-undang Kementerian Negara dibebaskan, direvisi, Presiden. tidak lagi dikunci 34, harus 34 kementerian. Itu untuk mengakomodasi dan membantu Pak Prabowo. Anggaran, bagaimana anggaran program Pak Prabowo yang quick win segala macam juga diakomodasi, ya. Lalu disediakan anggaran yang akan disiapkan untuk kalau ada kementerian-kementerian yang baru. Yeah. Kurang apa lagi kompaknya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Gitu. Jadi kompak banget. Terakhir kemarin Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo. Habis itu Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan, nah ini triangulasi yang sesungguhnya Mas Andi. Triangulasi lagi. Iya, ini triangulasi politik yang sesungguhnya. Bagaimana antara 3 presiden, ya, antara mantan presiden Pak SBY, presiden petahana Pak Jokowi, dan presiden terpilih Pak Prabowo itu kompak satu dengan yang lain. Gitu. Jadi ini kompak banget. Bahkan gini, teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah, itu bukan cuma batal, tapi juga ketinggalan zaman. Sekarang ini ketinggalan zaman, Bos. Bahkan sekarang terjadi kekompakan antara Jokowi, Prabowo, dan SBY. Yang nggak kompak cuman Nah, teman-teman, inilah ya. Sebenarnya inilah suasana yang diharapkan dan yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Semuanya itu harus bersatu, bahu-membahu, saling membantu, saling memberikan pemikiran-pemikiran positif, memberikan masukan-masukan positif untuk membawa Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Karena tanpa persatuan kita tidak bisa melenggang sebagai negara maju, teman-teman. Patri aja ikut, kadang-kadang Patri aja ikut ya sebagai wapres. Patri Sutrisno. Sutrisno ya? Iya, kadang-kadang support kan. Berarti yang belum siapa tuh, Bang? Kalau kontar. Oke, soal Gibran lagi Bang, gimana tadi? Gibran, saya nggak berani ngomong ya, karena begini, itu kan barang yang belum terjadi dan kita nggak boleh. Yang kita tahu bahwa dalam konstitusi itu yang punya kewenangan itu adalah presiden. Dan itu semuanya nanti terserah presiden terpilih ya, atau presiden yang akan dilantik nanti bukan presiden terpilih, presiden yang akan dilantik nanti yaitu Pak Prabowo untuk memberikan tugas-tugas dan ya tugas-tugas kepada Mas Gibran. Kita nggak tahu akan seperti apa, akan tergantung kepada gayanya Pak Prabowo. Kan ada yang mengatakan ya, ini bukan saya ya. Nah, jadi supaya saya aman. Ada yang mengatakan misalnya bahwa Pak Prabowo itu orangnya makro, sehingga kemudian ya mikro-mikro nanti dibantu oleh Mas Gibran. Lalu Pak Prabowo itu orientasinya atau passionnya kepada politik internasional. Pertahanan, ya, ke luar negeri, sehingga kemudian nanti ya mungkin Mas Gibran lebih diberikan peran untuk urusan-urusan domestik, urusan-urusan yang lain-lain, gitu. IT, ya mungkin saja. Apalagi memang secara usia kan Mas Gibran masih sangat muda, ya. Jadi secara energi, stamina itu juga tentu lebih gesit, leluasa dibandingkan, mohon maaf nih misalnya ya, dibandingkan dengan Pak Maruf Amin ya, Wapres sekarang yang notabene sudah relatif sepuh. Gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan atau diskusi yang sangat luar biasa dari Mr. Kodari terkait dengan tangkap Amin Rais, tantangan terbuka kepada anak-anak Abah, dan isu terkait orang-orang yang selama ini mengorkestrasikan perpecahan, yang selalu berusaha untuk menyebarkan narasi-narasi atau propaganda-propaganda busuk untuk memecah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi sayangnya bukan hanya gagal kata Miss Kodari, tapi ketinggalan zaman. Dan ya saya juga berpikir ya, kalau usaha-usaha untuk memecah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ya hanyalah usaha yang sia-sia. Selama ini mereka itu selalu menyebarkan propaganda untuk memecah belah mereka ini, memecah belah Prabowo Jokowi.
tidak mendapatkan respon apa-apa loh dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan ditambah satu lagi kekompakan mereka, yakni Prabowo, Jokowi, dan SBY. Inilah yang kita harapkan teman-teman. Inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Persatuan Indonesia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang kompak, yang bersatu untuk memikirkan dan memberikan masukan-masukan positif agar Presiden Prabowo bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Tentunya ya untuk memajukan bangsa ini, menjadikan negara Indonesia negara maju, meningkatkan taraf hidup masyarakat, keluar dari middle income trap dan segala macam. Inilah yang kita harapkan, teman-teman. Kita tidak ingin hidup seperti ini saja. Kita ingin menjadi negara seperti Singapura, seperti China, dan lain-lain sebagainya. Ya tentu tanpa persatuan dan kesatuan, ya itu sulit untuk dicapai, teman-teman. Karena kita akan terus berputar di isu-isu internal, berkelahi satu sama lain, saling cekcok dan mengklarifikasi satu sama lain antara anak bangsa ya. Asiknya kan kalau kita bersatu, semua pemimpin bersatu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.